Nakama kembali lagi bersama gua Renovrianus dan Anda Cil di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sanigo. Yeah. Akhirnya masih di One Piece Cafe ya? Pastinya. Masih di One Piece Cafe dan sekarang cuacanya lagi mendung-mendung asoy. Ini kenapa kita masih di sini? Karena ini memang tempat paling One Piece. Gua pesan menu paling One Piece ini namanya apa tadi? Menunya? Gorgonzola, Shell, Gorgonzola. Carbonara. Gorgonzola Shell Carbonara. Nih, lu lihat. Mantap banget dari visualnya ya. Ini mengambil dari daging-daging di Pulau Gyojin. Betul, teman-temannya Jinbe, teman-temannya Shirahoshi. Iya. Lu pesan apa, Cil? Gua pesen orange juice-nya Nami always ya, dong, always ya. pasti di sini. Ya, masih di One Piece Cafe dan akhirnya chapternya ini ya, ada lagi ya. Setelah libur kemarin dan dikasih suguhan yang luar biasa ciamik. Betul. Aduh. Oh iya, Nakama. Meskipun kita agak telat nih ya, karena kemarin libur panjang. Ah, bener. Buat Nakama kalau mau datang ke sini silakan datang aja, pantau Instagram gua. Biasanya setiap hari Senin ya, tapi karena kemarin long weekend, cuti bersama, jadi kru-krunya nih, Tukul, terus Mario, Yaben, semuanya. katanya ke Kamabaka ya? Kamabaka, pada dia. pengen merasakan Sensasi. sentuhan dari Ivankov. Betul. Mau disuntik-suntik hormon ya? Pada liburan. Jadi kita kita mengerti dan jadinya hari Rabu. Karena memang kebetulan minggu depan juga libur ya. Libur, Jadi ini liburnya Oda. Jadi ada waktu untuk membahas chapter ini yang sangat gokil. Betul. Dan ini gila sih. Ini lagi-lagi ya One Piece levelnya udah di sadis. Wano ada Otama yang segila itu kehilangan bapaknya sambil ketawa. Otoko yang kehilangan bapaknya. Betul. Otama juga termasuk. Di Egghead ada siapa? Bonnie. Ada Bonnie, betul. Yang kehilangan bapaknya juga. Dalam sosok dewasa dan sadis juga. Benar. Dikasih fakta kalau Saturn segila itu. Iya. Sekarang di Elbaf. Anak-anak Elbaf. Lagi-lagi. Ini buat gua udah kejamnya gila sih. Iya. Levelnya tuh meningkat. Karena waktu di Panghazard, kita kalau tarik ke belakang, Alabasta, ada Kappa. Ada Kappa. Kappa adalah anak kecil yang ingin ikut berperang. Kappa lumayan sadis ya. Karena dipukulin sama Mr. Two sama Betul. Mr. One. Mr. One. Mr. One dan Miss Double Finger. Miss Double Finger. Kappa. Di Pulau Langit ada Aisyah. Betul. Lagi-lagi bocah yang pengen berperang, tapi dilarang karena belum waktunya. Sampai akhirnya, mainannya jatuh. Luffy-nya jatuh karena angin ya. Ini Luffy dari Nakama ya, bukan dikasih tapi dipinjemin. Lucu banget ya. Karena hari ini kedatangan Nakama juga. Tuh di samping sana ada. Nanti kita ngobrol kali ya? Bener, ntar kita ngobrol. Salah satunya adalah ada Nakama yang ikut gua ke Jepang, ke Kumamoto. Boleh tuh cerita-cerita nanti ya. Ini parahnya gimana sih masaknya? Coba nih dipasangin dulu nih sama Nakamanya nih. Nah, ini Nakamanya nih. Gitu. Nah, tadi gue bahas, di Pulau Langit. Pulau Langit ada Aisyah yang akhirnya sudah berdamai. Akhirnya kenapa berdamai? Karena di cover story dia rambutnya dipanjangin. Karena kata Raki, kita nggak usah berperang lagi. Betul. Gantian nih, sudah damai. Udah, sini. Oh, belum. Gitu. Jadi emang ini podcast santai, nggak apa-apa? Podcast santai banget memang. Skype-nya Water Seven ya? Water Seven. Chimney. Ada Chimney, terus... Chimney itu... Chimney keren sih menurut gue. Chimney itu kalau nggak ada dia, lu mati. Benar. Ini karakter yang problem solver. Dia kalem. Dan dia ketawa. Wah, mirip ini lagi nih yang di Elbaf ini. Bener. Dia mirip banget sama Ronja. Sama. Kalem dia juga. Positive vibes. Membesarkan hati. Bener. Keren. Dan nggak pernah kayak aman kok, aman. Aman banget. Gue belajar tuh dari Ronja dan Chimney. Bener ya, kalau nggak ada Chimney, Luffy mati waktu mau ngejar Robin pas lewatin pusaran itu, Betul. air. Betul. Makasih. Ini udah nih. Ini ada
frame-nya. Oh, oke. Kita taruh dulu ya Nakama ya. Ini Luffy. Lucu banget ya sama Nami Android ya. Jadi kalau Nakama datang ke sini mau bawa mainan, aduh, dipajang juga nggak apa-apa ya. Iya. Dipajang boleh. Mau bahas teori juga boleh, gitu. Ini yang punya tuh lagi naruh. Boleh banget. Lucu banget. Lucu. Nah, kalau nggak ada dia, Luffy bakal mati. Karena Luffy diselamatin sama dia. Iya. Dia jago berenang, dan itu ditanya di SBS kenapa jago berenang, karena dia adalah keturunan dari mermaid. Seperempat ya. Gitu. Lanjut Water Seven, habis itu kemana? Kayak Enies Lobby, nggak ada anak-anaknya. Enggak kan tuh Water Seven Enies Lobby Iya. satu lah. Benar. Habis Enies Lobby ke Trailer Bark ya. Trailer Bark nggak ada. Nggak ada, karena itu zombie. Zombie, nggak ada Zombie anak-anak. Trailer Bark kita ke... Wah, ini kita pesan nano nih, Sil. Oh iya, mantap, keluar. Apa ini? French fries ya mas ya? Oh, travel. French fries travel, wow. Okay. Terus Trailer Bark nggak ada zombie ya. Terus ke Flying Fish, nggak ada anak-anak ya? Ada dong. Siapa anak-anak? Yang Nika, Yonka. Oh iya, itu bukan, itu Fishman. Ini Flying Fish yang itu, tempatnya si Duval. Sabody. Sebelum yang ini loh, yang markasnya Duval. Iya. Nggak ada anak-anak ya? Itu kan satu kesatuan ya? Iya. Nggak ada. Sabody ada, tapi Sabody ada taman bermain. Ada. Iya, tapi nggak terlalu di highlight. Anak-anaknya nggak highlight lah. Anak-anaknya nggak di expose. Ke Mermaid. Marineford nggak ada lah ya. Marineford nggak ada. Ke Mermaid itu banyak. ada. Ada si Quintuplets ya. Berapa tuh? Kembar berapa tuh? Kembar 4 sama beberapa anak kecil yang akhirnya percaya sama manusia. Tuh. Itu tapi nggak terlalu di highlight juga karena belum sadis. Mulai sadis di Pang Hazard. Pang Hazard udah gila. Itu anaknya dikasih narkoba. Dan jumlah anaknya banyak. Banyak. Anak kecil dijadiin bahan percobaan pakai narkoba. Oke. Dalam bentuk iming-iming permen. Candy. Nah, lanjut dari sana ke Dressrosa ya? Dressrosa itu anak kecilnya satu kesatuan juga ya? Satu kesatuan, benar-benar. Ada nggak sih anak kecil di Dressrosa? Dari situ. Pada jadi boneka sih ya. Oh iya. Pada jadi boneka ya. Sugar dewasa juga. Pokoknya mulai kejam itu di situ. Naik lagi ke Wano, ada Momo. Oh Momo ya 8 tahun. Otama, Otoko, wah. Momo adalah anak kecil yang disiksanya gila-gilaan. Terus ada Otoko, Otama. Levelnya naik lagi ke Bonnie. Hiyori juga sebenarnya dewasa sendiri loh di situ. Iya. Jadi tinggal dalam itu anak-anak ada. Dia dirawat sama Kappa. Kawamatsu. Terus naik ke Bonnie. Benar. Yang sadis banget. Sekarang buat gue levelnya kejam. Kenapa? Karena ini jahat banget. Soalnya Holy Knight itu pengen bunuh satu-satu. Iya. Dibakar gak mempan, pengen dijatuhin anjir. Ini gila banget sih. Buat gue udah terlalu epic. Ini mereka memang sadis karena mereka menganggap manusia dan mungkin serangga juga ya. Serangga. Terus kita lanjut apa nih? Wano udah. Maksudnya dia udah nyampe ke Elbaf. Di Elbaf itu buat gue udah epic banget. Dan judulnya buat gue udah mencerminkan cerita di sini ya. Iya. Bener-bener part ini untuk dia. Bener. Untuk Ronja. Spesial. Bener. Tapi sebelum kita bahas chapter yang luar biasa ini, ada berita apa nggak, Cil? Ada berita cukup banyak nih ya. Ini silakan, gue sambil makan ya. Iya, beberapa berita. Yang pertama dari United States of America ya, di Las Vegas Sphere. Ada take over lagi nih One Piece nih. Oh, kemarin kan ada Nika. Betul. Sekarang ini apa? lagi nih dari tanggal 19 sampai tanggal 21. One Piece Crew. Oh. Gila, keren banget ya. 3 hari loh. Gila banget. Buat orang Amerika silakan ke sana langsung. Sana kita nggak bisa, kita lihat dari sosmed aja ya. Selain itu? Terus buat yang koleksi ini ya, merchandise DVD, ada new cover art nih yang Dressrosa. Gambarnya Luffy lagi gendong siapa namanya kok gue lupa. Siapa? Gladiator, yang cewek. Oh, gue sampai lupa. Rebecca. Luffy lagi gendong Rebecca. Gue ngatnya Violet mulu. Oh iya. Ya, itu bagus banget cover artnya. Terus juga ada Marin lagi ngejar, nembak-nembak sama ada rakyat Dressrosa. Pinggiran itu keren banget. Kalau kalian koleksi DVD yang originalnya gitu. Ada lagi nggak? Ada anime. Anime. Anime tuh minggu depan trailer Kuma Flashback udah mulai. Oh, ini dia. Siap-siap nangis berjamaah. Siap-siap kita nangis berjamaah. Dan gue bilang yang tadi bocah sadis itu termasuk di Kuma ya. Iya. Karena Kuma dari kecil jadi budak. Iya. Aduh, kacau banget sih. Jadi Kuma dan anaknya Kuma. Gila. 2 kali itu combo. Gila. Terus kita ke Netflix live action ya. Wah. Ternyata Joey Manganiello sudah mengkonfirmasi bahwa di tahun ini nanti
tahun ini ya berarti ya. 2025. 2025 di tahun ini mereka syuting season 3. What? Betul. Udah tahun ini. Jadi ini cuma mereka lagi break. Oke. Setelah season 2 kelar, dia break karena Crocodile main lagi. Gila. Jadi tahun ini udah syuting lagi S3. Berarti Penyelesaian Alabasta. penyelesaian Alabasta. Nice. Gila ya. Gokil. Dia udah mulai syuting S2, kita belum dikasih. Ternyata dia udah mau mulai syuting S3. Udah pede ya, banyak yang Udah nonton pede ya. banget, benar. Semoga. Atau emang kontraknya gitu deal-dealannya. Iya. 2 sama 3 langsung mau laku nggak laku. Kayaknya udah berapa season ya di kontrak ya Oh kayaknya. gitu ya. Sampai 7 bodo amat mungkin ya, mau sampai laku nggak 7. laku ya. Iya, laku nggak laku 7 kayaknya harus. 7 ya, betul. Ingat gue ya, kalau salah koreksi aja. Iya. Terus kita ke merchandise lagi. Oke. Oda dikasih Legonya Oh, Gomu iya. dari perusahaan Lego. Custom loh. Custom karena nggak dijual ya Nggak itu ya. dijual. Karena Legonya itu bentuknya yang live action kan. Dan Oda dikasih Legonya. Betul. Langsung dari perusahaan Lego ya. Gila banget. Gila banget. Lagi-lagi Oda nggak dikasih lihat mukanya ya. Enggak. Bisa jadi itu orang Jepang random aja. Bisa aja sih sebenarnya, bener. Stuntman ya, pakai stuntman aja. Yang penting lo datang, deh caranya gue bayar. Iya. Terus voice actornya Straw Hats ya. Oh, banyak ya? seiyunya. Oke. Mereka kumpul bener di acara All Night Nippon Radio Show. Oh, yang gue lihat ada ini, ada apa namanya? Si Frankie. Oh iya, ketemuan. yang baru ya. Iya, yang baru. Frankie yang baru, betul. Sama Frankie yang lama. Frankie Ketemuan. yang lama, betul. Dan di momen itu juga Oda tuh menggambar Robin. Oh iya. Ada gambarnya, nanti bisa dilihat kali ya. Di situ ya. Ada Robin, terus Yeah. Oda juga gambar baru nih. Ada Jinbe, ada Frankie, ada Chopper, dan ada Im Sama. Lucu banget. Ini sama. Iya, jadi ada sketsa. Nanti ditunjukin kali di sini nanti gue kasih gambarnya. Terus kemudian Oda lagi nih. Oh. Oda akan gambar posternya Fanletter X Nami yang bakal rilis tanggal 14 Juni. Jadi nanti tuh Fanletter Nami itu ada complete guidebook tentang mungkin plotnya, karakter-karakternya. Dijual lagi aja. Dijual. Dan posternya Oda yang gambar. Ya. Langsung bukan animator. Mantap ya. Ngomong-ngomong soal gambar ini, Oda, Iya. gue jadi inget Dragon Ball juga. Ini di luar dari One Piece. Iya. Dragon Ball pengen bikin ulang, komik ya dicetak ulang, Oke. tapi covernya digambar dari beberapa mangaka berbeda. Oke. Termasuk Oda Sensei. Oda Sensei kalau nggak salah gambar volume 42 deh. Oke. Jadi Naruto ada, semua yang mangaka-mangaka hebat Mantap. bikin covernya digambar ulang. Semoga dijual di Indonesia karena gua akan Amin. beli. Karena Kalau untuk Nakama wishlistnya berarti 42 tadi volumenya ya? iya, kalau gue sih semuanya. Iya. Karena nama anak gue kan Akira Toriyama. Ada Jadi, D-nya ya? Harus punya semuanya tuh ya. Betul. Gitu. Oke. Udah sekian? Nah, itu dia Berita. info-infonya Nakama. Jadi kalau kalian punya info menarik juga yang kita nggak tahu, boleh tulis di kolom Boleh komentar. banget. Nanti Siapa tahu bisa kalian sekretarisnya Oda? bisa kita bacain di Kordal. akhir ya. Betul. Gitu. Nah, ini gue fokus makan karena emang enak banget loh. Iya. Enak banget. Nakama lu kalau mau kesini pesen ini boleh loh di Iya. One Piece Cafe ya. Kentangnya mantep ya, Cil? Mantep banget. Lu cobain dulu? Belum? Udah dong, kan kita setiap tag Oh, podcast iya, di sini bener. kita cobain semua menu makanannya dan semuanya enak banget. Nah, kalau gitu Nakama, langsung saja buka Manga Plus-nya. Jangan yang lain karena kita akan bedah chapter 1148. Dengan judul apa, Cil? Dengan judul Ronja. Bacanya gimana ya? Ronja ya harusnya ya. Ronja apa Ronya? Biasanya Ronya sih, tergantung ini bahasa apa sih sebenarnya. Karena pelafalan tuh beda-beda di setiap bahasa ya. Gue lebih suka Ronja sih. Ronja lebih keren ya. Namanya unik. Kayaknya kalau punya anak cewek nama Ronja ini menarik. Menarik ya. Ronja. Lu mau nambah? Nggak tahu kalau kan kalau. Iya. Satu aja puyeng. Ronya asik sih, tapi Ronya kayak kurang dapat vibes keren kayak Chimney-nya itu loh. Ini Ronja lebih gimana ya? Lebih greget ya, lebih kayak lebih keren. Ini kita dikasih cover story lagi akhirnya. Suka banget gua cover story-nya. Ini sesuai dugaan kita semua. Mereka banget. berdua akhirnya jadi pengikut Ya, Yamato keren banget ya. sebagai Oden baru ya. Ya, tadi gue berpikir please Otama stay kayak jangan ikut Yamato, maksudnya kayak agak ganggu gitu. Iya, iya, iya. Bener deh, malah ketemu Speed ya. Iya, ketemu Yes. mamanya. Yes, mamanya ada ketemu mamanya, jadi dia nggak ikut gue sekolah. Akhirnya ulti aja ya sama Pejuan ya. Apa itu isiannya? Lebih masuk. Dari Otama untuk Kawamatsu berangkat menuju Hakuma yang sambil membawa caping hadiah. Jadi topinya tuh ya, topi caping yang buatan Otama, topi jerami juga ya, tapi bentuknya beda.
mau dibawakan ke Hakumai untuk Kawamatsu. Jadi memang si Yamato ini jadi kurir juga nih ya, nganterin banyak hal di sini ya. Sebenarnya Toby Caping ini menarik karena meaning-nya gede banget. Meaning-nya gede banget. Ace bikin ini untuk si Ors. Ors, benar. Tapi ternyata yang ngajarin Ace bikin adalah Otama. Betul. Otama ditinggal Ace mati. Baru tahu sekarang, gila. Ini iya. jadi Dan Otama sekarang nitipin ke Yamato yang Yamato punya hubungan atau memori dengan Ace. Ini masuk semua. Gila. Terus yang unik nih ya, jubahnya Ulti itu ada logo ini ya, kayak logo simbolnya matahari ya? Iya betul. Jadi ya harusnya dong, karena kalau Yamato tuh udah bagian dari Luffy, seharusnya Nine Scabbards-nya ini Yamato-nya bukan Yeklin ya? Bukan Yeklin ini. Karena kalau Yeklin dia akan kabur dari Kid. Betul. Betul. Nah, terus yang uniknya lagi nih. Nah, yang unik dari Nine Scabbards itu kan para pengikut Oden ya. Nah, itu kan samurai dong, ya kan. Nah, di sini juga saat si Ulti dan Pejuan mengikuti Yamato, dapat samurai ya? dapat samurai, lihat keren banget deh. Mana si Yamato juga ngebawain pedang buat dibawa ke kuil. Jadi keren, ini benar-benar samurai banget. Semoga ini, karena kalau dipakai kan belum tentu dia bisa pakai pedang. Betul. Untuk menggunakan yang penting visual dulu aja. Karena Luffy di Wano tuh pakai aja dulu meskipun nggak bisa pakai. Siapa selanjutnya yang akan gabung ke faksinya? Ini sedikit hipotesis gua aja Yamato. karena dilihat dari polanya ya. Nah, ini kenapa yang gabung hanya Pejuan dan Ulti? Ini kan kalau yang kita lihat ini karena dia keluarga adoptif siblings ya dari siapa nama bapaknya lupa gua. Hanafuda. Karena Hanafuda sudah menitipkan dua anak ini ke Kaido ya. Jadi sebenarnya mereka ini saudara, tidak sedarah, tapi mereka saudara ini sebenarnya sama Yamato. Nah, selain itu persamaannya kalian tahu nggak apa? Apa? Kelihatan banget dari visualnya. Apa yang kira-kira lu lihat? Persamaan dari Ulti, Tanduk. Itu dia. Apakah full Nine Scabbards ini adalah Oni? New Oni Pirates gitu. Jadi kalau yang masih ada di Wano, yang paling kuat sih harusnya siapa? Black Maria. Black Maria, betul. Harusnya Black Maria. Jadi kita tunggu Black Maria ada di mana. Karena Black Maria nggak ketahuan, dia di penjara atau disedot sama Green Bull ya, sama Aramaki. Kalau yang lain tuh udah kelihatan, disedot, di penjara. Black Maria masih nggak kelihatan nih. Sasaki menurut lu akan gabung nggak? Sasaki harusnya bisa ya. Dia kan pengguna samurai juga. Pengguna samurai juga, dan ada tanduk meskipun dia ikan ya. Kan dia ikan, Sasaki bisa. Karena dari semuanya berpotensi bergabung kan Tobiropo nih harusnya. Tobiropo, benar. Sasaki bisa. Benar. Black Maria bisa. Iya. Siapa lagi ya? Kalau Drake nggak bisa karena Drake udah balik nggak bisa. Ini headquarters ya. Bisa. Drake udah balik. Kalau di sini sih kita lihat persamaannya tanduk ya. Semoga di Oni ya. Semoga. Oni ya, benar-benar. Kalau Oni lagi berarti siapa ya yang pakai tanduk lagi ya? Nggak, Sasaki ada tanduknya juga sih. Ada, Husu juga ada sebenarnya. Drake doang nggak ada kan? Husu kan topeng doang. Topeng ya. Apa ada tanduk ya? Coba tolong nakama koreksi saya kalau salah ya. Pokoknya menurut kalian siapa lagi akan gabung? Kayaknya Black Maria gabung menarik sih. Iya, menarik banget. Tapi ini udah 33. Iya, berapa volume lagi? Biasanya rata-rata 36 cuy. Apakah hanya segini doang? Iya. Karena kan Garou 9. Iya sih. Garou 9 ya. Garou 9. Tapi kalau yang punya potensi bergabung, ada siblingsnya dan lain-lain. Iya. Shinobu udah nggak mungkin ya? Shinobu udah punyanya enggak. Dia enggak. Ya gitulah, pokoknya kita lihat aja nakama ya. Nah, ini kayaknya hujan ya. Berarti Nami tuh tadi merasakan dari tubuhnya. Jatuh dia pantas ya. Jatuh dia karena cuacanya berubah gitu. Kita langsung buka halaman pertama. Langsung dikasih ronjanya. Iya. Dia lagi jalan ke arah jurang ya. Benar. Kakiku bergerak sendiri. Ronja, lu mau kemana? Lu ntar bisa jatuh katanya. Benar. Ronja, lagi-lagi dia positive vibes ya. Positive vibes banget. Dia bilang, kenapa begini ya? Aneh banget dah. Tapi gue yakin gue akan baik-baik saja. Gak usah khawatir, gitu. Gila. Jangan cemas. All is well. Semua akan baik-baik saja. Ini tuh benar-benar pembawa positive vibes dan bikin ceria. Benar-benar bikin ngiyakinin bahwa semua akan baik-baik saja. Gila ya? Gitu. Ini ketika lo lagi pusing dengan masa lalu. Entah itu di keluarga, di pekerjaan atau apapun. Betul. Selalu punya pikiran kan gimana ya, tapi pasti ada kata-kata tenang, semua akan baik-baik saja. Betul, keren all is well. Aduh, benar. Gua nggak apa-apa kok, gila ya. Dia udah ada di ujung tanda panahnya Bunko. Gila. Ini udah di jurang ya. Gila sih. Ini
lu harus tingkat Nakama. Ini tuh masih kecil. Ini hujan ya Nakama ya, jadi mohon maaf kalau ada suara hujan ya. Nah, lanjut. Wah, ini udah ada Gunko. Ronja kembali ke sini, di sana berbahaya. Di bawah sana ada Niflheim. Wah, ini juga menarik nih. Bentar kita cari tahu ya. Iya. Somers, gue udah siap. Oke, lakukan supaya jeritan anak itu tidak terdengar sampai ke seluruh penjuru Elbaf. Betul. Niflheim, ada Luffy, Sanji, Zoro, Loki, Hairudin, siapa lagi? banyak lah ya. Banyak ya? Jadi, kalaupun pada akhirnya dia jatuh, gue merasa dia akan selamat oleh Luffy. Iya. Karena Luffy kan bisa merasakan Betul. apa namanya? Apa ya? Aura ya? Aura keberadaan. Ada Sanji juga. Sanji Iya. kan udah bagus. Iya. Belum lagi di sini Gaban nih, ya kan? Jadi kayak kesannya emang Sanji juga mungkin ada di highlight juga di sini ya. Terus dia udah manusia, dia juga perempuan. Ya. Radara Sanji tuh biasanya lebih kuat ya ke perempuan, meskipun dia anak ya, buat nyelamatin ya, gitu. Feeling gue nih dia akan jatuh. Sama kayak waktu Vivi Iya. dicekak sama Crocodile. Jatuh, diselamatin sama Luffy. Benar-benar. Padahal itu kita nggak nebak kalau Luffy tuh bisa ke situ ya, gitu loh. Maksudnya biar aja Vivi jatuh, pingsan apa-apa, ternyata selamatin. Cluenya adalah di bawah sana, Niflheim. Feeling gua dia jatuh nih. Tapi gak akan selamatkan oleh Luffy, Zoro atau Sanji ya. Iya. Entah di tiga itu, dia diselamatkan Atau Loki. Loki. Plot twist banget Loki. Tangkep top. Pokoknya dia akan selamat. Iya. Karena di sini Luffy belum datang. Iya. Kita menantikan kapan Luffy datang Benar. dan di mana. Kayaknya penentuannya adalah dia nyelamatin Ronja. Yaitu. Kayak. Dia udah penakutan nih Ronja nih. Wah, ini Sommer. Sorry. Baiklah, aku akan memberimu waktu 30 detik. Kalau kau belum juga memberi jawaban, maka kami akan Anjir. menjatuhkan anak pertama. Benar, ini yang tadi Arya bilang, ini sadis sekarang satu persatu. Nggak langsung semuanya. Gila banget, emang otaknya udah kacau. Darul si janggut gunung, berikan perintah pada guru yang berada di sekolah. Wah, ini mulai deg-degan nih. Perintahkan agar dia segera membakar sekolah dan perpustakaan itu. Wah, ini kacau gila. ya. Ini suasananya udah chaos banget ya. Chaos banget. Dan jangan lupa, perpustakaan itu nggak hanya menyimpan informasi dari Elbaf, tapi dari seluruh dunia yang udah dikumpulkan ya. Bahkan dari Ohara ya. Ohara juga udah dari kompilasi ini ya, kolektif dari seluruh dunia. Kurang ajar katanya. Tuan Jarul, perpustakaan itu menyimpan kata-kata banyak orang sejak ribuan tahun lalu. Wah. Bicara apa kau ini? Sudah pasti kita harus lebih mengutamakan nyawa seseorang. Jadi di sini para warga ribut sendiri ya? Ribut. Antara nih tinggal selamatin atau enggak? Benar. Karena kalau kita tinggal di sana pun jadinya juga bimbang ya. Bimbang, sebenarnya nggak ada hitam putih ya. Sebenarnya ini ada abu-abu, ada segala macam deh. Kalau lu akan milih gimana? Wah, ini berat banget ya. Kalau gua? Iya. Kalau gua milih nyelamatin anak-anak. Gue nyelamatin perpustakaan. Wah, gila. Kenapa alasannya? Gue percaya sama keajaiban. Ada di sekitar, entah siapapun itu yang ada di situ bisa selamatin si anak-anak itu. Kalaupun nggak ada Luffy, mungkin ada raksasa yang lain lah atau siapa gitu. Tapi kalau apa namanya informasi yang ada di perpustakaan ini udah diselamatin dan udah ngorbanin banyak banget korban di Ohara. Ini kayak ngulangin pengorbanan sarjana-sarjana Ohara dan juga sarjana-sarjana lain di seluruh dunia ya. Kalau gua memilih anak kecil. Iya. Kenapa? Karena bagaimanapun dia adalah masa depan untuk Elbaf. Apapun yang ada di kepalanya, dia jadi apa, gua nggak mau ngorbanin masa lalu untuk masa depan. Oke. Kalaupun ada miracle gua ambil ke Perpustakaan. Iya, gua berharap ada yang ngambil perpustakaan. Karena nyawa itu nggak bisa digantikan. Iya. Sementara ilmu itu bisa diutarakan lagi lewat pikiran. Ada yang udah baca, ditulis lagi. Iya. Jadi gue fokusnya akan nyelamatin anak-anak. Karena gue nggak bisa banget, lu udah bener-bener jahat ketika pakai anak kecil untuk ngancem. Itu udah pengecut banget Itu sih. pengecut gila. Gila sih. Nah, itu dia poinnya. Gue sama Arya aja punya pendapat yang berbeda. Bayangin di negeri para raksasa ini ya. Karena banyak yang berbeda ya. Pola pikirnya tuh banyak banget. Benar-benar. Ada yang anaknya kehilangan, cucunya, segala macam ya. Ditambah itu anak lu sendiri. Aduh, gue bodo amat dah. Gila banget. Gila sih.
Nah, masalahnya bukan hanya itu saja, ini adalah keputusan besar yang akan menentukan ya, benar. Apakah setelah ini bangsa Eldor akan tunduk pada mereka atau tidak? Nah, itu dia. Ini poinnya juga. Poinnya juga, bukan hanya perpustakaan dan nyawa, tapi komitmen di mana para raksasa ini akan masuk faksi mana. Apakah mereka yang dibilang barbar dan kuat akan tunduk ke pemerintahan dunia, gitu kan? Ini poinnya juga. Tapi, kalau gua kan nyelamatin anak-anak, dan gua nggak akan gabung. Karena lu udah ngorbanin anak gua anjir. Iya. Kenapa gua harus nurut sama lu? Gitu aja sih. Benar. Mending gua mati. Gitu. Benar. Curang banget ya. Nah, terus apa tidak ada seorang pun yang berada di dekat sana? Siapa aja boleh. Cepat hentikan permainan bodoh ini ya. Gila ya. Gila banget. Di sini Robin masih di dalam tubuhnya rambutnya Saul ya. Benar. Chopper lu tetap di sini deh. Benar. Selama belum mengetahui secara pasti seperti apa kemampuan mereka, kita tidak boleh menghadapi mereka dengan gegabah. Tapi lu malah kata si Chopper. Nah, ini gue sedikit nih mau bahas. Gue ada sedikit teori di sini. Selain pasti banyak yang mikir bahwa ini adalah momen dimana nanti Luffy bisa advance ya, Kenbun-nya atau armamen atau Conqueror-nya atau Sanji ya di sini. Time to shine-nya Sanji. Karena ada Gaban, ya kan. Ada satu sudut pandang lagi yang mungkin banyak dilewatin orang-orang. Kenapa Robin menyuruh Chopper ngumpet? Nih di sini ya. Robin mau keluar, dia bilang lu tetap di sini. Kan dia bilang selama belum mengetahui secara pasti apa kemampuan mereka jangan gegabah. Nah, tapi kalau malah keluar gitu kan. Ini kesannya Chopper dipersiapkan untuk kartu as. Untuk mempelajari kira-kira nih kalau gue nyerang kayak gini nggak bisa nih. Kalau kayak gini nih. Chopper kan emang selama ini punya ini kan brain point untuk nyari kelemahan. Apakah di sini ini sudut pandang lain aja ya di luar Sanji, Zoro, Luffy, Gaban ya. Apakah di sini adalah time to shine Chopper untuk awakening haki? Karena kita belum dikasih lihat nih si Chopper yang sebenarnya kuat banget ini hakinya. Ya, gitu. Karena Robin tahu jangan gegabah tapi dia malah keluar sendiri gitu karena emosinya, amarahnya udah nggak tertahankan. Menarik ketika Chopper menemukan dari brain point ya. Karena sejauh ini kita tahu Holy Knight ini gak ada kelemahannya. Karena dia immortal. Nggak bisa mati. Dipotong nunggu lagi. Iya. Masalahnya. Kalau menurut teorinya Pandasil, Chopper dipersiapkan untuk menemukan kelemahan, oke banget sih. Ini karena selama ini kita tahu Chopper tuh tidak pernah dapat porsi yang oke dalam fighting. Benar. Karena nih ya, nanti di akhir panel, di akhir chapter ini, saat Robin mau nyelamatin mereka, Chopper tetap nggak keluar. Ya kan? Kayak lu observasi aja dulu. Gitu. Ya. Karena itu cuma ini gue doang ya, pikiran gue doang. Iya kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena kalau Chopper akan dapat poin berantem di sini juga menarik sih. Iya. Dia lebih cocok ngobatin kan sejauh ini kan. Dia berperan besar dalam pengobatan di Wano ketika kena virus S. Benar. Dia berperan besar dalam pengobatan di mana lagi ya? Ya di beberapa tempat lah ya. Banyak sih ya. Semua berantemnya dia tuh dikit-dikit. Waktu di Egghead kemarin cuma treat Robin doang. Robin luka. Jadi kurang ada apa ya? Porsinya ya? Porsinya benar. Kalau dia dapat part di sini, oke sih. Gue suka sih. Dan Chopper juga sering banget berhadapan dengan yang duri-duri gitu ya. Kemarin si Saturn mau nusuk. Iya. Iya kan, dia pakai guard point ya. Guard point-nya gue rasa aman untuk duri. Udah selevel itu. Semoga ya. Semoga di sini dengan brain point-nya dia nemuin kelemahannya apa ya. Kalau gue lebih menarik bukan ke haki sih, tapi ke menemukan wujud hito-hitonya itu adalah hito-hito apa. Kayak itu harus Forest God ya, harus ya, itu harus. Kalau dia pure manusia doang kayak ya nggak apa-apa juga sih, tapi gue penasaran apakah Chopper nanti tiba-tiba nih dia adalah hito-hitonomi model apa terbuka di sini. Karena kalau haki ya udahlah ya, haki mah biasa sih buat gue. Biasa banget menurut gue. Buat gue biasa sih. Itu kalau nyambungin ke Forest God, kemarin kan gue bilangin si Robin sama Somers kan duri dan bunga ya. Beneran nongol di sini ya antara duri dan bunga, nyambung kan. Nah, kalau ternyata tiba-tiba Chopper Forest God, dia adalah dewa dari hutan. Nyambung lagi. Duri nggak berlaku untuk dewa hutan gitu. Jadi benar-benar gue berharap Chopper benar-benar ada peluang di sini. Soalnya haki kayak biasa banget ya. Biasa, haki udah kayak oh ya udah ada haki. Karena momen haki terkeren yang muncul adalah Usopp buat gue. Benar-benar. Sisanya ya udah gitu. Ya.
kayak momennya apalagi gitu. Iya. Nah, di sini Nami marah ya. Marah. Lanjut ya. Kamu mau membunuh anak-anak, lalu dia marah. Udah Kamu gila. gila ya? Bahkan orang-orang paling jahat di dunia pun nggak akan pernah menyandera anak-anak. Ini gue suka banget nilainya Nami nih. Karena dia benci banget sama orang yang nyiksa Gimana? anak-anak. Benar-benar. Karena dia tahu betul ketika dia masih anak-anak, dia disiksa. Iya, Gila ya. benar. Jadi dia merasakan penderitaan itu, dia nggak mau ada anak kecil kayak dia. Iya. Fuck are wrong. Ya, logika serangga seperti kalian nggak ada artinya Anjir, bagi. Masih disebut brengsek. serangga. Di sini kalau kita lihat Brook udah makin banyak korbannya ya. Nah, ini yang ngeri nih ya. Karena di Indonesia kemarin ada kasus ini yang Kang Bungkus. Gilang bungkus. Gilang Bungkus. Karena Brook di sini adalah fans dari salah. Gunko adalah fans dari Brook. Apakah Gunko adalah Gunko bungkus? Ah, serem. Serem banget. Anjir. Serem banget, serem. Wah, ini lanjut ke replay ya. Ya. Frankie, gue mau ke sana juga. Oke, pergilah katanya. Dori dan Brogy juga udah mulai berangkat ke pohon nomor 8. Seru ya. Iya. Pohon nomor 8. Gue pikir judulnya lebih menarik pohon nomor 8. Ternyata Ranger lebih diambil oleh Iya, Oda. benar. Lupa gua. Versi Apa? bahasa Inggrisnya ada ininya, ada leluconnya, ada pannya. Apa? Frankie, aku juga akan pergi ke sana kan gitu ya. Kata Frankie, you will be a big help. Itu kan lelucon ya. Karena benar-benar bantuan besar, karena dia besar. Oh iya. Ya, kan, besar banget. Terus, ini kelompoknya dipecah ya. Iya. Jadi 2 kelompok. Ada yang menghalau monster, sama yang nyelamatin anak-anak. Jadi, para nakama harus ingat bahwa ini masih huru-hara. Iya. Bukan cuma penculikan anak-anak, tapi monsternya belum semuanya kelar. Betul. Apalagi yang mam. Nah, yang mam. para Semua- istri, ibu-ibu. Semua orang takut sama ibunya. Semua takut. Gila ya. Ya. Bagus banget ya. Nah, ini Ini gue suka nih. Ini Park Elbaf tapi yang mimpin perempuan. betul, sama gue suka juga lihat Gila. panel ini. Ini nggak tahu desa mana ya. Iya, karena ini luas banget, Elbaf luas banget. Luas. Tapi ini kayaknya yang mimpin perempuan nih. Ambil senjata kalian, gokil. Ayo pergi ke jalur nomor 8. Iya. Keluarkan kapal. Next fall ya, dia terbang lagi. Lalu begitu, sekolah dan perpustakaan itu terbakar. Kalian tidak boleh membawa satupun buku keluar dari sana. Banyak ini syaratnya Gila ya. Parah banget. Itu karena yang sebenarnya ingin kami musnahkan adalah budaya Wah. serta sejarah. Wah, ini kacau banget. Yang Karena mereka kalian udah ketakutan, sosok Im Sam yang asli ketahuan. Ya. Jadi ini kayaknya udah proses untuk menenggelamkan. Benar. Dia nggak mau lagi ada kayak Poneglyph lagi. Nggak mau. Meskipun Poneglyph nggak bisa dihancurin ya. Iya. Dia nggak mau ada buku-buku yang menceritakan sejarah asli lagi. Betul. Dia mau pure pembersihan gede-gedean. Benar, great Karena cleansing. yang kemarin nggak berhasil. Gak berhasil. Karena pembersihan yang kemarin tuh akhirnya masih ada Ohara, Benar, masih ada Poneglyph yang tersisa, Benar. masih ada Oden yang bisa Benar. baca Poneglyph dan lain-lain ya. benar. Nico Robin kabur. Iya. ya kan? Nah, ini gila sih. Ini dia udah gak bisa nahan emosi. Udah Padahal Robin adalah orang yang paling kalem. Tapi kalau udah tentang sejarah, ingat waktu di lawan Yama kan? Yama. Marahnya karena itu. Iya. Padahal tadi dia kalem banget Iya. di Skypia tuh. Cienfrur, Craspedia. Gila. Gue suka banget. Dia bentuknya tuh kayak ini ya, nyamain ini kan bunga Iya. sama duri ya. Dia lawannya juga kayak gitu. Bentuknya kayak ular gitu. Kayak apa namanya? Kaki seribu kayak Tapi ini. ini nunjukin kalau ukurannya Somers gede. Iya gede. Karena tangannya nggak satu tuh, banyak kan? Iya benar. Kan memang gede ini ya. Iya, dia tinggi Polinax banget tuh ya. tinggi-tinggi banget, benar-benar. Dihajar kan, crash play-nya, buak, anjir gue puas banget sih ini. Gila. Robin rupanya kau baik-baik saja. Hati-hati, kita nggak tahu apapun sesuai kekuatan mereka, kata Jinbe kan. Iya, gue tahu kan. Iya, gue tahu kok. Si Chopper masih diem aja, Sumpah. masih mengamati. Langsung ada Quad Romano ya. Wah, dicekek di sini. Dicekek. Nikoro, Clutch. wah ini memuaskan banget. Ini ke Hamon ya waktu di Fishman Island sama ke Banyak deh kayak gini. CP9 siapa yang puas banget nih kita ngeliat. Iya. CP9 siapa Si ketuanya? si Spandam. Spandam puas banget nih ya kalau ngeliat lagi kayak gini nih. Gila. Wah, momen-momen Udah lama gue memuaskan. nggak ngelihat klatnya Nico Robin. Iya, benar. Akhirnya ditunjukin lagi ya. Betul. Meskipun gue tahu ini nggak berpengaruh sama si Somers, tapi gue tetap memuaskan ngeliatnya ya. Tetap memuaskan karena ini lumayan serangan yang berhasil Berhasil. sebenarnya. Soal Reagan itu urusan lain ya, tapi Iya. ini berhasil sebenarnya serangan. Ini jurus andalannya Nico Robin dari awal ya. Iya. Gila. Robin, kau berhasil gitu. Pasti punggungnya udah patah tuh katanya. kata Usop ya. Anjir Brook. Sih kok nggak bisa. Usop dong. Enggak, itu Brook mukanya gak enak Oh. banget dibungkus gitu. Mereka nggak bisa mati. Kita nggak akan bisa mengalahkan mereka.
Tuh, dia santai banget. Iya. Elba bisa kalian mendengarku. Waktu kalian 20 detik. Gila. Sebelum anak itu kami jatuhkan. Sialan, ternyata dia juga zombie ya. Boh, ini gue suka nih Nico Robin bener-bener cerdas ya. Dalam artian sesungguhnya. Iya. Dia bener-bener pakai otaknya, dipeluk Somers. Battle IQ-nya tinggi juga. Bukan hanya IQ biasa. Dan dia bukan bunuh diri sih, jatuhin dirinya sendiri. Iya. Ini all out ya. All out. Jangan-jangan lu jatuh cinta sama gua ya? Iya elah, gua juga mau dipeluk Robin sih. Robin apa yang dia lakukan? Jatuh ke bawah. Iya. Mustahil apa dia mau bunuh diri bersama orang itu. Aku sudah tahu bahwa kau adalah pemilik kekuatan duri itu. Serta fakta bahwa kau tidak bisa mati. Tapi asal bisa melenyapkan duri yang tidak terlihat itu, maka anak-anak bisa dilepaskan. Jadi dia berpikir kayaknya kemampuan seseorang itu ada batas jangkauan. Ya ada range areanya. Gila, gak kepikiran sama sekali sama gue juga sih. Makanya dia bilang kan si Somers, dengan kata lain, lu berniat untuk jatuhin gue, supaya nih anak-anak gak ada dalam jangkauan kekuatan gue ya. Betul. Sungguh wanita yang pintar dan dia langsung ditusuk pakai duri anjir. Benar. Tapi pas ditusuk langsung hilang ya? Iya, nah ini langsung duri dan bunga ini. Mengingatkan gua sama adegan ketika Miss Double Finger nusuk Nami langsung pakai Fata Morgana. Betul. Persis ya? Persis. Gila. Keren banget. Tapi tadinya gua pikir, ini loh, gua pikir kan tubuh yang kena akan kena juga. Iya. Ternyata di sini kemampuannya power up ya. Benar. Dia hanya bisa numbuhin tubuh, tapi benar-benar kayak bunga doang. Ini benar-benar bunsin loh. Iya, bunsin. Total bunsin, karena dia nggak luka. Nggak luka. Jadi bunga beneran. Nah, ada satu momen yang mirip sebenarnya kayak gini. Cuma kayak ada luka sedikit, seinget gue ya, kayak bibirnya berdarah atau apa, seinget gue ya. Coba koreksi gue kalau gue salah. Saat Robin lagi jadi spy di Wano. Ya. Waktu dilawan semua sama anak buahnya siapa yang paling panjang? Oni Wabansu ya? Iya, Oni Wabansu sebenarnya. Oni Wabansu mah Samurai X. Samurai X ya? Tapi Oni Wabansu deh namanya. Sama juga ya? Kayaknya sama deh, namanya Oni Wabansu Lupa gue. Iya, nah terus Robin dikelilingin semuanya, ditembak, dilemparin shuriken, ditusuk, dan akhirnya ternyata kan full buncin kan, bunga. Nah Robin tiba-tiba lari di koridor, tapi kayak berdarah pipinya apa gitu. Nah, tapi ini enggak. Iya. Ini lebih naik ya, berarti tingkatannya lebih oke ya. Dia lenyap. Wanita sialan sejauh mana dia sudah memperhitungkan semua hal ini. Gokil ya. Di sini Robin langsung nyelamatin Jinbe, Nami, Usopp sama Brook ya. Iya, nah ini yang unik, Chopper nggak keluar. Iya. Tetap ngumpet. Karena dia masih di dalam pikiran dia kayaknya belum sepenuhnya menang nih Robin nih. Benar. Pintar juga tapi ya. Pintar juga ya. Robin, Chopper, Nami itu adalah pintar, sama Sanji juga pintar ya. Benar. Benda apa ini? Apa benda ini tidak akan lenyap selama pemilik kekuatannya belum dikalahkan? Oh, ini nggak bisa dipotong ya? Iya, nggak bisa. Gila ya. Nah ini nih, makanya ini pertanyaan kita juga selama ini. Materialnya tuh apa? Ya kan? Tadinya kan kita mikir apakah itu perban, apakah itu apa? Ternyata dipotong aja nggak bisa, nih aneh nih ya kan materialnya. Iya. Kayaknya emang materialnya pure OG-nya dia aja deh. Jadi benar-benar material yang nggak ada di bumi aja. Benar. Robin, gue merinding gitu. Lu keren banget ya. Waktu kalian 10 detik lagi. Gila nih kayak uang kaget ya. Iya. Itu sebenarnya. Dia nyangkutin dirinya. Iya. Dari udel ya? Iya. Anjir. Cus. Atau bukan udel. Apa? Wah. Gue tahu otak lu di mana. Iya. Nah, terus hey Gunko, perdengarkan suara anak itu pada mereka semua. Wah, ini yang jahat nih. Ini curang banget kalau para penculik itu memberikan mikrofonnya atau teleponnya ke anak-anak biar kedengeran suaranya. Katakan sesuatu. Nah ini gue sedih sih. Iya. Bayangin ada anak kecil ngomong kayak gini. Tuan Jarul, saya Ronja. Saya sangat menyukai sekolah. Soalnya di sana saya punya banyak teman. Ronja anak gue nih, bapaknya juga sama giginya. Iya, bapaknya mirip. Ompong juga ya. Bapaknya ompong kayak Ronja. Di sini Jarul kelihatan kayak apa ya? Shock ya, kaget atau sedang mengamati aja ya? Sedang mengamati karena ada potensi juga cucunya dia, si Ilva itu bakal ada di posisi Ronja juga dong nantinya. Saya juga sangat menyukai perpustakaan. Soalnya saya bisa belajar tentang isi dunia ini dari buku-buku yang ada di sana. Lalu guru-guru di sekolah mengajarkan saya hal ini. Nami udah sedih banget. Wah ini gue suka mukanya nih. Mukanya bener-bener anak kecil yang pemberani ya. Bener.
Jadi di sini buat gua Elbaf itu meskipun udah damai, Katanya cinta damai ya. Meski- Sudah tidak barbar ya. meskipun nggak barbar, meskipun belajar, tapi nyalinya tetap ada. Benar, ternyata gen para jagoan Elbaf itu masih tersimpan di dalam darah mereka. Tetap apa ya? DNA Tetap mereka. punya pemikiran gua nih anak Elbaf. Gila sih. Meskipun dalam kemasan yang berbeda. Benar. Bukan berantem tapi lebih ke nyalinya. Benar, ini keren banget, nyalinya nongol karena harusnya dengan adanya kolon, harusnya kolon yang kayak gini ya. Iya. Tapi ini dibikin ke teman-temannya kolon. Ini Iya. lebih keren banget. Ronja. Gila. Kita tidak boleh menyusahkan orang lain. Dan kita juga tidak boleh melakukan hal yang akan membuat orang lain merasa sedih. Kalau kita sampai harus kehilangan sekolah dan perpus demi mencegah gue jatuh dari sini, pasti nantinya akan banyak orang yang merasa sedih. Karena itulah, lebih baik biarkan saja saya terjatuh. Anda tidak perlu mencemaskan saya, Tuan Jarul. Gila ini kata-kata ilmu ini kolon ya. diucapkan oleh anak-anak. Lu bayangin sebagai orang dewasa, orang dewasa mana yang nggak nangis dengerin ini? Benar. Gila nggak sih? Wah ini gila banget sih. Gua nggak bisa berkata-kata lagi. Dengan kalemnya dia bisa mengeluarkan solusi yang begitu nggak egois ya. Dia Iya. benar-benar ngebuang agendanya dia untuk menyelamatkan hal yang lebih besar menurut dia, sekolah dan perpustakaan gitu kan. Dan keluar Dia dari anak-anak. Keluar dari anak-anak. Buat gua apa ya? Gua nggak sampai hati sih. Gua bener-bener marah sama Somers sama Holy Knight karena memang sejahat ini mereka. Ya gue udah cukup sih. Holy Knights udah membuat gue sangat marah ya dengan beberapa chapter ke belakang ini udah membuktikan bahwa Holy Knights itu layak banget buat dimusnahkan dari Gila. muka bumi One Piece. Bayangin, maksud gua anak kecil ngomong kayak gini, gua nggak sampai hati sih. Benar. Lanjut ya. Emang jahat banget Holy Knights, parah sih. Nah ini sih, ini face-nya, nangisnya sambil ketawa. Iya. Dia tahu dia tuh takut sebenarnya, tapi dalam otaknya dia juga, gua nggak boleh gara-gara gua orang lain menderita. Benar. Gua mau orang lain selamat. Dia takut tapi dia berani juga. Karena saya adalah anak yang sangat beruntung. Jadi semuanya pasti akan baik-baik saja. Aduh. Sedih banget. Oh tapi baru ingat lagi. Dia Apa? bener nih ya, kemungkinan bisa ada miracle juga ya. Iya. Karena dia bilangnya dia ada lucky girl. Wah, semoga siapapun itu ya. Gue yakin dia jatuh diselamatin Luffy sih. Iya. Feeling gue ya. Iya, harus dong. Ini dan si Somers ketawa-tawa. Dua. Ini caranya cara wapol banget ya. Cara Foxy banget sama cara Spandam nih ya, muka-muka kayak gini ngeselin banget. Foxy enggak lah. Foxy nggak nyampe sejahat inilah. Iya. Enggak, gaya-gaya mukanya. Oh, Ngeselin iya, gitu, iya, kayak iya. gitu. Kenapa dia begini dua? Gitu. Gila ya. Iya. Satu. Langsung Jarul. Ange. Anji. Bakar sekolah itu sekarang juga. Gila. Tuan Jarul. Begitu pula dengan perpustakaannya. Bakar keduanya sampai habis. Nah, Wah. menurut lo gimana nih? Karena gue curiga si Biblos ini adalah salah satu makhluk dari Void Century menurut gue ya. Siapa? Si Biblos Oh, ini iya. makhluk dari Void Century. Menurut gue dia juga nggak bakal diam aja saat perpustakaannya hancur. Kalau mau cari referensi mungkin lo ingat Avatar nggak? Avatar Iya. ada Burung hantu. burung hantu penjaga perpustakaan. Dia juga marah saat perpustakaannya mau dicuri bukunya. Betul. Mau dapat segala macam. Pokoknya kalau ada sesuatu yang tidak berjalan mulus di area penjagaannya dia itu, dia Iya. ngamuk gitu. Jadi menurut lu si Biblos juga bakal ini nggak? Kayaknya akan beraksi. Beraksi ya, semoga beraksi. Benar-benar. Kayaknya ini di sini akan ada pembakaran sedikit, tapi selesai habis itu. Iya. Benar. Karena saat itu juga Ronja selamat. Benar. Apalagi di sini nanti kita lihat ada adegan yang menyenangkan juga ya. Iya, tapi biasanya gini nih. Misal beberapa buku terbakar dan lebih banyak yang selamat. Tapi buku yang terbakar itu biasanya esensial tuh. Masalahnya gitu ya. Tapi biasa ada part yang masih ini yang terselamatkan dan mereka akhirnya dengan kepintaran Robin atau siapa bisa, oh ini kayaknya lanjutan ini deh gitu kan. Ya semoga perpustakaannya baik-baik saja ya. Semoga ya, karena sebagai pecinta buku juga agak sedih ngeliat buku dibakar. Benar. Gila.
Nah, ini juga ini saat perpustakaan dibakar, Robin ini langsung trauma ya. Ini benar-benar flashback banget. Bener. Nah, itu dia yang bikin dia jadi lengah. Lengah. Iya kan? Lihat. Ya. Haha, ekspresi yang sangat bagus nih ke Robin. Dia tahu karena dengan membakar perpustakaan, Robin tuh bakal ada momen di mana dia bakal helpless, careless, speechless, semuanya langsung trauma dia. Ditambah Saul juga kayak anjir. Gua kemarin udah membiarkan kebakar di O'Hara. Masa sekarang juga gitu. Kayak Benar-benar. ini dua orang ini bener-bener jadi keinget lagi sama kejadian di O'Hara. Gila, 20 tahun lalu mereka yang satu ngumpet jagain sampai evakuasi buku-buku itu sampai segala macam. Robin kabur. Makanya feeling gua perpusnya selamat, Ranger selamat. Udah, itu udah pasti ya. Kayaknya ya. Ekspresinya sangat bagus. Ini ditangkap. Robin cepet lari, lu harus melakukan sesuatu. Nah ini Chopper akan beraksi di sini kayaknya. Tapi ternyata tiba-tiba ini keren banget ya. Gila, panel kecil gini aja keren banget ya. Panel kecil dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba tangannya kepotong. Wih, mantap. Hah? Kok nggak bisa pulih lagi? Nah, itu dia. Lama nggak bertemu. Wah, super gaban. Mukanya panik banget ya. Ini paling satisfying dari semuanya adalah ketika Summers kena serangan dari gaban. Benar. Dan kayaknya ini Oda salah gambar ya. Kenapa? Ini harusnya tangannya kan sebelah kiri. Iya. Pasti sebelah kanan. Ini kan kanan. Dia jadi kanan. Ini kan di belakang. Iya. Ini di depan. Oh iya, benar. Salah gambar. Ini di sebelah belakang dia tangan tapi kiri. Tangannya dia ada juga nih di sini nih megang. Iya, ini tapi megang. tangan kanan ya. Tangan kanan, di sini tangan ya. kanan. Di sini tangan kiri ya. Iya. Iya, tangan kirinya harus yang kepotong. Tangan kiri. Dia tapi tetap benar yang megang ini gada tetap benar. Cuma posisinya yang Posisinya salah. Iya. Posisinya salah. Udah salah gambar kayaknya. Nanti biasa di versi Tankobon bakal dikoreksi ya. Dikoreksi. Tangannya. Karena dia kayaknya buru-buru di gambar ini. Buru, benar-benar. Terus di mirror jadinya. Iya. Dan di sini lukanya tidak sembuh lagi. Berakhir sudah chapternya hari ini dan akan libur di minggu depan. Sayang sekali ya. Gila, ini menarik nakama. Tapi ini udah nge-hype ya. Kita udah naik nih. Kita udah naik banget nih. Kenapa lukanya Holy Knight tidak tumbuh lagi? Ini adalah PR-nya. Menurut lo kenapa? Kita bahas sedikit. Iya ya. Ini kalau kita ngomongin Gaban ya. Kalau Gaban kayaknya kan koneksinya ke mentoring si Trio Monster ya. Kalau misalkan mau paralel mah pasti Luffy, Zoro, Sanji gitu karena Roger, Gaban sama Rayleigh ya. Nah, berarti kalau ngomongin Gaban sih pasti ujung-ujungnya ke Haki harusnya. Ke Haki. Gimana caranya bisa coating senjata mungkin atau serangan dengan apa? Advance Conqueror atau armamen atau apalah gitu loh. Kalau dilihat dari kampaknya sih ada hakinya ya. Kayaknya ada hakinya gitu loh. Jadi mungkin kemarin Luffy di Egghead itu tidak coating. Serangannya itu nggak di coating pakai apa gitu. Makanya si siapa namanya Saturn masih bisa regen gitu kan. Jadi menurut lo ini pure haki. Harusnya haki ya. Kalau ini ya, kalau kita ngelihat si Roger flashbacknya ada Conqueror, Rayleigh kemarin yang ngajarin haki Luffy, terus dia di awal tadi kan bunuh dia paling kuat, dia ada di ujung mana bisa tahu ada Holy Knight mau datang kan? Gila ya. Gitu. Kalau si Rayleigh nahan si siapa Kizaru, dia nahan Summers. Betul. Kalau buat gua ada pendapat lain. Apa itu? Selain haki, kayaknya dia makin di power of love. Dia pakai kekuatan cinta. Lu kalau ingat di komik nomor 45 pas Garp baru mukul Luffy, dia bilang ini tinju cinta nih, bukan pakai haki. Benar. Tetap kena ya. Selalu ada kalimat cinta datang bagai badai. Benar. Kemampuan cinta. Jadi makanya gue percaya Nami itu bisa mukul Luffy berdarah-darah karena dia punya cinta sama Luffy, cinta sebagai sahabat ya. Benar-benar. Jadi kayaknya memang the power of love ini benar-benar bisa memecahkan. Ini levelnya lebih tinggi daripada haki nih, kayaknya ya. Ini kalau ini hanya teori saja. Iya, karena masuk juga. Karena si Summers itu juga ngomongin tentang cinta-cinta. Iya. Jadi masuk nih. Jadi kayaknya memang akan ada the new power itu ya power of love. Karena kita sering banget di One Piece disebutin cinta datang bagai badai. Love hurricane, Sanji. Benar. Semuanya tuh permasalahannya cinta. Bagaimana Sanji dikemas dengan orang dengan penuh cinta damai dan lain-lain. Jadi gue sih selalu inget itu ya, pukulannya Garp ini pukulan dengan penuh cinta. Jadi kayaknya ada kemampuan yang bisa menetralkan semuanya
bisa menetralkan kejahatan yaitu cinta. Iya. Anjas. Kalau di universe lain ya, di dunia perjepangan itu sebenarnya udah sangat lumrah ya kayak gini. Kayak di Digimon itu ada power of love. Di Sailor Moon itu malah kekuatan utamanya dia buat memurnikan, menetralkan apa segala macam, itu kekuatan cinta semuanya gitu. Jadi kalau di One Piece ternyata diperkenalkan salah satu power level lagi, yaitu power of love, masuk banget. Dan ditambah ini kan Somers itu pure kejahatan kan? Iya. Pure evil kan? Benar. Jadi semuanya jahat. Yang bisa emang kontrasnya banget ya. Kontrasnya adalah kebaikan atau cinta itu sendiri. Betul. Jadi kayaknya memang Gaban sebagai pangeran cinta yang sudah melahap gunung. Iya. Yang sudah menjelajah ke gua-gua yang menarik itu. Yang sudah memotong banyak hutan. Banyak hutan. Mengunduli hutan. Kecuali satu gunung belum dipotong sama dia. Tapi gue punya pertanyaan nih sama lu nih. Menurut lu nih ya, ini di luar bentuk kekuatannya apa ya? Mau power of love, mau haki, mau apapun itu. Menurut lu di sini untuk porsinya siapa? Untuk siapa maksudnya? Tadi untuk Chopper kah? Atau untuk Sanji kah? Ini kan Gaban mah di sini mentor aja lah ya kan. Ini cuma membeli waktu lah istilahnya di sini, membeli waktu. Karena kalau udah lawan Gaban udah pasti Gaban yang menang kan. Ini kan pasti kasih ke Straw Hat dong. Siapa menurut lo porsinya? Nami. Kalau gua. Nami ya. Ketika Nami bebas, Nami karena dia yang punya bisa mukulin Luffy bonyok. Nami punya power of love ya, satu. Sanji juga punya. Nami punya power of love, dua. Nami sangat cinta dengan anak-anak. Saat tahu anak-anak disiksa seperti ini, apalagi dia ya, masuk akal sih. Sama mungkin di sini Chopper udah menemukannya dengan brand point. Kelemahannya adalah ini nih. Terus ngasih tau Nami. Kasih tahu Nami. Oh iya. Atau semua orang jadi tahu kelemahannya ini. Benar. Selama semuanya. Tapi gue sih maunya duel sama Gaban ya. Gue sih feeling gue nih nggak akan. Tapi kalau sama Gaban udah pasti kalah kan sih. Ini kayaknya nggak akan numbuh lagi nih. Iya. Karena kalau numbuh jadinya aneh. Jadinya kayak ngapain nih, kayak nggak jelas kemampuannya gitu kan. Iya, anti klimaks. Gue nggak suka. Anti klimaks. Kayaknya memang ini udah luka. Makanya gue nanya, kalau Monster Trio kayak biasa banget karena ya ini mah sama Sanji udah pasti kalah, gue yakin ya. Terus kayaknya Zoro tuh kemarin udah gitu kan, Luffy udah. Terus misalnya sekarang Sanji kayak udah biasa banget. Kasih nih yang sisanya Straw Hats yang kelihatannya belum berkembang gitu loh. Maksud gue. Nami sih gue. Nami bagus sih. Gue pilihan gue Nami. Lu siapa? Gue nggak tahu siapa, tapi gue tetap mikir yang tadi brand point-nya Chopper itu menentukan apa kelemahannya dia, gitu. Ini adalah porsi Nami bagus ya, Nami bagus. Porsi yang ngalahin Somers ya. Yang bukan ngalahin, lebih ke ngusir kali ya. Lawan lah pokoknya rivalnya gitu. Kalau Gunko malah gue mikir siapa? Robin. Karena itu kontrasnya. Arrow kontrasnya adalah Robin, karena Robin itu nggak bisa dibengkokkan, otomatis udah ada di badannya Gunko. Jadi itu kontrasnya gitu. Jadi kalau Nami power of love lawan dia pure evil ini, kalau Gunko itu arah nggak berlaku buat Robin, karena serangannya Robin adalah langsung ke targetnya. Ini saja cewek-cewek ini menunjukkan kemampuannya. Bagus benar-benar. Tapi kalau ternyata Usopp sama Chopper juga nggak apa-apa. Pokoknya siapapun yang ada yang menyelamatkan anak-anak ini adalah orang yang kita tunggu-tunggu lah. Loki pun nggak apa-apa gue. Loki nggak apa-apa. Karena kalau udah biasa, tapi kalau Loki menyelamatkan anak-anak ini, lagi-lagi yang gue bilang dari kemarin, akan menimbulkan kepercayaan lagi ke Loki, sehingga fitnahnya dia hilang. Benar. Oh, lu ternyata baik ya, kagak jahat gitu. Jadi kayaknya bisa jadi kalau Straw Hat gue milihnya si Nami. Kalau di luar Straw Hat gue milih Loki. Gitu. Kalau kalian siapa nakama? Silakan tulis di kolom komentar. Dan apakah punya teori lain soal kemampuannya si Gaban? Betul. Buat tulis juga di kolom komentar. Jadi buat nakama ya, yang kemarin bilang Gaban gak penting. Kacau banget sih, itu kacau banget. Kan banyak yang bilang, pas gue bikin konten itu banyak yang bilang gini, emang ada yang bilang kayak gitu, lu ngarang aja lu bang, lu cuman buat konten doang. Ada anjir, sebelum Gaban muncul, banyak banget yang bilang Gaban gak akan muncul, Gaban gak penting. Gaban itu figuran, gue capture banyak banget. Ya. Dan akhirnya Gaban muncul. Jadi menurut gue ketika dia bilang Gaban gak penting, dia sepenting ini anjir. Jadi tolonglah, tidak ada yang tidak penting di One Piece ya. Gila, bahkan Tonjit juga penting. Tonjit penting, benar. Tonjit penting, Gaimon penting, semuanya penting. Yang gak penting siapa ya paling? Tonjit ya, dengan egrangnya bisa selamat loh dari banjir bandang. Benar. Dan dia, kalau nggak ada dia, nggak akan ada pertarungan lawan Foxy. Benar. Gitu. Oke, kalau gitu itu saja beda chapternya. Sekarang kita akan baca komentar kali ya.
Kita akan baca kolom komentar yang ada di Bedah Chapter tadi ya. Oh iya, jangan lupa juga di subscribe ya channel Ternyata Kamu Wibu. Di follow juga podcast Sunny Go di Instagram. Biar kita bisa terus berlayar sampai jauh ya nakama ya. Kita akan bahas yang Holy Night kejam ya. Holy Night kejam. Ini ada komennya udah banyak. Nih ada yang komen dari GD Retsuk. Yakin bang, gomu-gomu aja jadi hito-hito. Gimana kalau DF-nya Robin beneran bunga secara literally kalau udah awakening. Oh jadi beneran bunga gitu ya? Nah, literal. Harfiah. Bisa jadi ya. Tapi kalau udah awakening ya. Awakening. Karena sejauh ini kemampuannya adalah numbuhin bunga aja. Tapi kita udah dikasih lihat kalau benar-benar Robin kena jadi bunga beneran ya. Oh iya. Bener-bener bunsin ya. Benar-benar. Gitu. Jadi semuanya bisa terjadi ya. Tokyo Ghoul. Wah, ini Tokyo Ghoul pada komen di sini. 0169 udah diedit sama dia. Gue punya teori tentang Gunko. Di sini gue setuju dengan Bang Cancel bahwa Brook pernah berjumpa dengan Gunko di suatu momen barangkali di sebuah konser. Dan di situ mungkin kayak sesi jumpa fans dan Gunko meminta Brook tapi dengan cara baik-baik. Dan ditolak. Kemudian pada saat itu seperti kebiasaan Brook, dia keceplosan ngomong, bolehkah aku melihat celana dalammu? Dan perkataan itu menjadi berkesan sama Gunko yang awalnya masih pakai celana kemudian berubah dengan hanya memakai bawahan celana dalam dan berharap Brook bisa meliriknya dan mau ikut dengannya. Berarti tadinya bagus. Berarti dia tadinya pakai celana panjang atau apalah itu Iya. Itu kan. Wah, bagus. Keren sih kalau ngelihat Oda yang agak ecchi, agak hentai bisa sih dia tadi pakai. Bagus. Nah nih, Lanjutnya. Dari Diana Mutia 2811, Brook memang dari awal penting banget. Mulai dari foreshadowing waktu Zoro nanya ke Luffy di awal-awal chapter tentang kru. Benar, Luffy bilang dia mau cari pemain musik. Dan bahagia banget waktu Brook join di arc Thriller Bark. Jadi penasaran gimana nanti Straw Hats versus Holy Knights ya. Udah lebih dari ngelawan di yang arc zombie dan lain-lain. Oh iya, connect-nya juga ke situ ya. Karena itu zombie-zombie ya. Sekarang mereka lagi ngomong zombie. Oh iya. Mereka zombie gitu kan. Lanjut. Bikin cross podcast One Piece X Conan dong, udah kayak cross guild bang, tapi seru kan kayaknya. Oh, nanti bisa nanti. tolong cariin yang pinter ini tentang Conan ya. Nah, Vivi nih, kesukaan lu nih. Vivi. Cari Vivi. Dari Firdava 4544, aku punya teori liar, Vivi diculik dan otomatis kru SAP ingin nyelamatin dan aku pengen pas nyelamatin Robin. Dan pengen nyelamatin Robin berperan penting jadi kayak pengen menebus dosa karena pernah bantu Crocodile berbuat jahat terhadap Arabasta. Dan aku pengen lihat reaksinya Robin sama Vivi ketemu. Karena terakhir Vivi cuma tahu lewat poster buronan bahwa Robin join di grup SAP dan belum sempat maaf-maafan. Keren banget. Emang kayak lo bilang ya? Iya, karena diculik ya. Robin yang nyelamatin ya. Ini culiknya gua. Iya, kalau gua bilang Robin diculik kayak lo. Bagus banget, please Robin yang nyelamatin. Betul, karena sumbernya ibarat Im sama di One Piece. Dan betul juga asumsi dari Bang Are kalau kemungkinan besar tujuan dibuatnya obat tersebut adalah Karasuma hidup abadi. Wah, ini bahas Conan. Iya. Karasuma itunya bosnya itu kan? Iya, tapi masih belum jubah hitam. jelas apa alasannya pengen abadi. Kaget banget Conan dibahas, makasih Bang. Wah, sama-sama. Oh, gue abis baca Yaiba juga gue, baca ulang udah selesai. Oke, terakhir ini kali ya. Coba ini aja. Terakhir nih. Dari Fajri Miftahul ya, entah ini sudah pernah kalian bahas atau belum, tapi saya baru lihat teori orang yang menarik dan masuk akal. Jadi kita sudah tahu kalau Shanks pernah ke Marijoa, dan Holy Knight bisa summon Holy Knight yang lain, dengan tato yang ada di tangan atau tubuh mereka. Bagaimana kalau Shanks pas di Marijoa diangkat menjadi Holy Knight dan langsung diberikan tato di tangan untuk bisa disummon kapan aja? Tapi setelah itu entah kenapa dia malah kabur dan menjadi bajak laut, dan saat menyelamatkan Luffy dia sengaja memberikan tangannya yang ditato itu biar tidak bisa disummon ya. Tapi ada kelemahan di teori ini karena harusnya Shanks bisa disummon saat kabur. Dan teori ini ada sebelum ada konfirmasi kalau Holy Knight Immortal juga bersinggungan dengan Im sama. Gue pernah dengar. Jadi yang dia dimakan sama Sea Kings itu memang mau menghilangkan tato tersebut. Jadi core dari dia nyelamatin Luffy di awal chapter itu ternyata dia mau lepas dari world government gitu kan. Keren ya? Keren. Kalau udah bener, yang bisa disamain akhirnya si monster lautnya. Bener. Masih ada di dalam. Dipanggil, munculnya monster laut gitu. Monster laut tuh belajar haki, udah segala macam dari pokoknya di Marijoa udah kuat dia. Tapi menarik ya, bener-bener kalau Shanks udah dikasih tato itu, tapi kayaknya enggak deh.
Pas dia datang ya? Pas dia datang, benar. Yang tangannya masih ada 2 tuh, sebenarnya masih ada tapi ketutupan lah gitu. Kita ngehnya kayak tompel lah waktu awal. Karena kita belum tahu. Kayaknya nggak ada. Ya nggak ada. Tattoo-nya bulat kan? Ya nggak ada. Ya sama kayak keadaan ini. Keadaan di mana flashback Kuma itu ke Sabodi, ke rumah lelang. Dia nggak di atas. Padahal kalau kita balik ke Sabodi nggak ada Kuma juga. Karena belum digambarkan. Iya maksud gua kalaupun harusnya kan ada bercak lah sedikit, tapi iya. Nggak ada bercak ya. nggak tahu juga sih ya, nggak tahu juga sih. Tapi kalaupun ada menarik ya. Iya. Nah, itulah Nakama beda chapter hari ini. Oh, gue pengen panggil yang punya ini. Oh yang punya mainan ini. punya Nendo ini ya. Ini Nakama gua. Mantap. Dia adalah Nakama yang ikut gua ke Kumamoto. Wah seru banget. Coba ceritain deh, gue penasaran ceritanya. Karena sejauh ini belum pernah ada Nakama yang menceritakan secara langsung bagaimana serunya Kumamoto. Benar. Mau nggak sini? Cerita dikit. Jadi bener-bener dia, kan gue sering ngomong di podcast kan. Banyak nangis Nakama pas datang ke sana. Salah satunya adalah dia. Dia datang ke patung Luffy, dia nangis. Ada saksi hidup ya? Saksi hidup. Dia perempuan satu-satunya yang ikut ke Kumamoto. Gila, gokil. Ini kita panggilkan. Namanya adalah Danes. Silakan Danes. Nah, ini di tengah-tengah gua dan Cancil sudah ada Nakama gua yang ikut ke Kumamoto. Ada Mantep banget. Dokter Danes. Dokter ya. Dokter apa kamu? Dokter cewek Nakama. Keren banget semuanya udah. Silakan. Dokter apa? Aku dokter umum aja sih. Dokter umum. Ikut ke Kumamoto sendirian. Gue penasaran dulu, pengen tanya, kenapa berani jalan sendirian ikut tour One Piece ke Kumamoto bareng gue dan nakama lain? Karena awalnya jujur ya, kan ngelihat iklan itu tiba-tiba muncul kan di IG. Terus kayak, wah ada jalan-jalan ke ini nih, ke Kumamoto gitu kan. Khusus buat One Piece doang. Terus awalnya kayak, bisa nggak ya, mau nggak ya gitu kan. Terus karena jarang ada ya tour kayak gitu ya. Makanya jarang banget ada kan. Bukan jarang, nggak ada. Baru gua satu doang yang bikin. Pernah dengar gua ya. Terus akhirnya ya udahlah, gas aja gitu. Kan nanya-nanya dulu kan, Iya. sempet DM kakak juga Sempet kan. nanya dia, boleh nggak ya siapa aja yang ikut, berapa orang dan lain-lain gitu. Gue bilang udah ikut aja. Maksudnya kapan lagi gitu, dan akhirnya beneran ikut. Nah kita kan berangkat nih ke Kumamoto nih. Coba ceritakan perasaan pertama kali sampai ke Kumamoto. Itu kan kampung halamannya udah sensei ya. Iya. Cancel belum pernah ke sana. Belum, Takashi Choda belum. Wah, itu enggak bisa diungkapkan sama kata-kata sih. Jadi kayak ya terharu aja gitu. Terus terharu ya? Kayak wah, ada di sini nih, terus kayak masih nggak percaya gitu. Sama. Kayak baru kemarin ya, kayak baru kemarin. gue tuh pas kesana juga, anjir gue di sini ya. Gue tuh ngeliat foto Kumamoto, anjir gue pernah kesana ya. Itu kayak gila banget sih experience-nya. Dan yang menariknya kan sama fans One Piece juga kan. Makanya pas gue kesana bareng Danes juga, bareng Dr. Riva juga dan lain-lain, kayak bisa berlama-lama di satu patung. Jadi benar-benar foto dulu, ngapain dulu, ngonten dulu, karena gak ada yang marah karena mereka melakukan itu semua. Jadinya ya udah gitu. Dan akhirnya mereka masing-masing beli patung apa? Figurnya ya? Figur. Yang emas itu ya? Yang emas komplit semuanya. Jadi benar-benar menyenangkan. Dari semua patung paling menyenangkan patung apa aja? Semuanya top 3 pastinya Luffy. Oh Luffy ya. Iya, Okay. Terus Nami itu Nami, itu pemandangannya keren bagus banget ya. sih. Nami itu backgroundnya bukit. Bagus banget. Dan ada es krim ya? Iya, ada es krim. Es krim Nami itu enak. Cuman dia doang ada es krimnya. Wow. Iya. Satu lagi. Oh ada temennya. Iya, satu lagi Sanji sih. Sanji. Sama pemandangannya juga bagus. Oh iya Sanji pemandangannya bagus. Mana Sanji tuh di mana? Gue lupa, kayak di lapangan lari gitu ya? Iya, lapangan lari sih. Jadi itu emang tempat makan karyawan. Oke. Ada. Kalau penasaran tempatnya di mana, gue ada kontennya di TikTok sama dia juga waktu itu. Jangan yang itu. Iya. Nah tapi gokil ya, maksud gue kalau buat gue yang paling kurang chopper. Iya, Chopper. Karena cuma ada di belakang kebun binatang, belakang rumah sakit hewan ya. Iya. Udah sama buruk, panas. Iya, buruk panas banget. Panas. Karena ada gundul. Dia lapangan kosong doang, sama tempat bermain anak-anak sore kali ya? Kayak ada apa fosilnya gitu kan? Iya, jadi kayak tempat Fosil dinosaurus gitu. Oke. Jadi di setiap tempatnya Nakama selalu ada
item yang dijual dari kayak apa ya, hasil bumi ya. Iya. Di tempat Usop jual sayur. Jadi kita beli mainan itu nggak cuma di toko mainan, belinya di toko sayur, di tukang listrik belinya. Bener-bener menyenangkan. Jadi kemarin tuh One Piece tuh seneng lah ya, happy ya. Happy banget. Punya teman baru juga di grup yang masih aktif sampai sekarang. Kalau misalkan ada trip lagi One Piece, mau ikut gak? Ikut, pasti ikut. Buat Nakama, Nomor 1. kalau kalian gua bikin lagi One Piece trip, apakah kalian akan ikut lagi? Semoga ada di tahun ini ya. Gue lagi usahakan ada lagi di akhir tahun. Jadi biar bisa daftar, biar bisa nyicil juga. Jadi buat Nakama kalau mau ikut, ini hanya sepenggal cerita aja. Bener. Karena masih banyak naik kereta lah, naik patungnya Frankie lah. Masih seru banget. Dan masih banyak lagi keseruannya, tapi kita nggak mau spoiler semuanya. Kalau mau tahu kayak gimana, ikut aja ke One Piece Tour 2025. Makasih Danes ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Promo. Padahal Ikut ayo. belum tentu ada juga. Iya. Udah promoin ya, padahal turnya belum ada. Semoga ada. Ya udah. Kalau gitu terima kasih Danes, terima kasih juga Nakama. Jangan lupa di follow podcast Anigo, di subscribe juga channel ini. Kalau gitu gue Renofrianus. Cancil. Danes. Pandacil. Pandacil. Danes. Pamit Nakama, thank you semuanya. Bye. Sampai jumpa di Kumamoto.